Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UMKM, selamat berjumpa di channel Sirwal Project. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tata cara pembuatan NIB. Sebelum saya membagikan tutorialnya, jangan lupa like, share, and subscribe agar saya tambah semangat membagikan konten-konten yang bermanfaat. Teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu NIB. NIB adalah singkatan dari nomor induk berusaha, yaitu identitas resmi yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia. Nomor ini diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) dan berfungsi sebagai izin dasar untuk menjalankan kegiatan usaha serta menggantikan izin-izin terdahulu seperti SIUP dan PDP. Fungsi dan manfaat NIB diantaranya adalah sebagai identitas usaha, di mana NIB ini merupakan identitas tunggal untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, sebagai perizinan berusaha terintegrasi, di mana menggantikan berbagai izin usaha lama seperti SIUP dan PDP, dan menjadi dasar perizinan kegiatan usaha baik yang berisiko rendah, berisiko menengah, maupun berisiko tinggi. Yang ketiga, akses kemudahan, yaitu memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas pemerintahan seperti pembiayaan, misalnya KUR, kemudian bantuan produktif usaha mikro, dan juga pelatihan. Yang keempat, sebagai kepesertaan jaminan sosial, karena secara otomatis ketika kita mendaftar NIB, kita juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dan yang kelima adalah sebagai angka pengenal impor. Apa yang menjadi landasan hukum dari NIB ini? Yang pertama adalah PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana cara mendapatkan NIB? Mari kita lihat tutorial berikut ini. Langkah pertama adalah buka aplikasi Google Play Store, lalu cari dan download aplikasi OSS Indonesia. Lalu buka aplikasi dan pilih daftar untuk mendaftarkan akun Anda. Lalu pilih mengerti, dan kita akan diminta untuk memasukkan nomor ponsel. Pastikan nomor ponsel yang dimasukkan sudah terhubung dengan WhatsApp. Lalu pilih kirim kode verifikasi, dan kode verifikasi akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang kita masukkan sebelumnya. Lalu masukkan kode verifikasi sesuai dengan kode yang dikirimkan melalui WhatsApp dan pastikan kode sudah terdiri dari 6 digit, lalu klik verifikasi. Lalu buat kata sandi yang terdiri dengan minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan menggunakan karakter spesial. Contohnya adalah ABCD1234 @ Lalu lakukan konfirmasi kata sandi dengan memasukkan kata sandi yang sama persis dengan kata sandi yang telah diketikkan di atasnya. Pastikan kata sandi yang dimasukkan sesuai. Jika sudah, klik simpan hingga muncul tampilan seperti ini dan pilih lanjut. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi profil pelaku usaha yang terdiri atas nik, nama pelaku usaha, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Pastikan data-data yang dimasukkan sesuai dengan KTP elektronik yang terdaftar di Dukcapil. Jika seluruh data sudah lengkap terisi, lalu centang "Saya setuju dengan syarat dan ketentuan" dan klik daftar, dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih masuk atau login. Masukkan nomor ponsel dan kata sandi sesuai dengan yang telah didaftarkan dan klik masuk. Lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Selanjutnya pilih buat NIB, lalu isi jenis usaha, bidang usaha, dan ruang lingkup usaha berdasarkan KBLI 2020. Bidang usaha bisa dipilih misalnya makanan, pilih salah satu, sesuaikan.
Lalu setelah memilih bidang usaha, pilih ruang lingkup usaha dan pilih lanjut. Lalu akan diminta untuk mengisi validasi risiko berupa luas lahan dan modal usaha. Untuk luas lahan disesuaikan kembali apakah luas lahannya dengan satuan meter persegi atau hektar. Luas lahan disesuaikan misalnya 100 meter persegi dan modal usaha juga disesuaikan misalnya 2 juta rupiah. Lalu klik validasi risiko. Setelah mengisi validasi risiko akan muncul tampilan seperti ini. Lalu disesuaikan dan diisi beberapa pertanyaan tersebut, misalnya apakah usaha sudah berjalan, jika sudah ditulis sudah, jika belum dipilih belum, dan jika sudah diisi tanggal mulai berjalannya. Dan NPWP juga disesuaikan ada atau tidak, jika ada silahkan diisi NPWP-nya dan jika tidak silahkan pilih tidak. Lalu isi nama usaha, contohnya di sini adalah toko handphone ABCD. Di sini saya buat contohnya adalah toko makanan Jaya. Lalu diisi juga deskripsi usaha, di-scroll kembali ke bawah. Misalnya disesuaikan lagi, misalnya skala industri kecil dan menengah. Lalu juga isi jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada pada usaha tersebut. Misalnya saya buat adalah 5. Lalu akan muncul tampilan seperti ini di mana kita diminta untuk mengisi lokasi usaha. Disesuaikan apakah alamat sama dengan data di KTP atau tidak. Jika iya, silahkan dilanjutkan untuk mengisi provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan juga desa kelurahan. Jika sesuai dengan KTP, maka akan terisi otomatis, lalu akan diminta untuk memasukkan kode pos. Disesuaikan dengan kode pos saudara, dan juga lengkapi alamat lengkapnya. Lalu kita akan diminta untuk mengatur dan memilih lokasi, disesuaikan kembali dengan titik yang tepat. Lalu klik OK jika sudah sesuai, dan pilih apakah akan melakukan pembangunan gedung, pilih ya atau tidak. Selanjutnya pilih lanjut, lalu akan muncul untuk tambah produk atau jasa. Klik tambah produk atau jasa. Lalu tambahkan jenis produk atau jasa yang ada pada usaha saudara. Misalnya ini pilihan yang muncul adalah pilihan yang sesuai dengan pilihan yang kita pilih di awal. Misalnya kita pilih sup instan, lalu tambahkan kapasitas atau produksi per tahun, dan juga satuan kapasitasnya buah atau butir atau yang lainnya disesuaikan. Lalu jawab 3 pertanyaan di bawahnya menyesuaikan dengan usaha yang Anda miliki. Apakah sudah memiliki sertifikat SNI? Apakah bahan produksinya halal? Dan apakah sudah memiliki sertifikat halal? Jika seluruh pertanyaan telah terjawab, klik lanjut dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan produk lainnya, klik tambah produk atau jasa dan cara pengisiannya masih sama seperti sebelumnya. Setelah semua produk atau jasa dimasukkan, klik lanjut dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tertera bahwa NIB belum diajukan. Untuk mengajukan, klik kolom yang berisi informasi usaha yang akan diajukan, lalu baca informasinya, dan jika sudah aman, klik kelola. Pilih proses penerbitan NIB jika sudah tidak ada yang ingin diubah atau ditambahkan, dan jika masih ada yang ingin diubah atau ditambahkan, pilih perubahan data usaha. Jika kita memilih penerbitan NIB, akan ditampilkan pernyataan mandiri dan dapat dibaca terlebih dahulu. Jika semua ketentuan dan pernyataan mandiri telah dibaca dan disetujui, klik saya telah membaca dan menyetujui. Lalu pilih simpan. Berikut merupakan draft NIB berdasarkan data-data yang telah diisi sebelumnya. Dapat dibaca terlebih dahulu dan jika sudah aman, pilih terbitkan perizinan berusaha. NIB yang telah dibuat dapat diunduh dengan memilih unduh NIB, lalu akan muncul detailnya dan pilih unduh. Berikut merupakan file NIB yang telah diterbitkan dan telah diunduh. Dan proses pembuatan NIB telah selesai. Jika seluruh proses telah selesai, nomor NIB akan ditampilkan pada beranda. Untuk mengunduh kembali NIB yang telah dibuat, Anda dapat memilih unduh NIB. Anda juga dapat menambahkan atau mengubah data-data usaha dengan memilih kelola NIB.